Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf untuk presentasi nantinya saya tidak bisa on kamera sebab saya menggunakan Loom via ekstensi Google Chrome. Jadi untuk buka tab lain otomatis kamera tertutup dengan tab yang lainnya. Oke, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kita langsung saja menuju ke makalah. Makalah ini berjudul Perencanaan Pendidikan Tidak Menunda-Nunda, membahas hadis Bukhari nomor 5937. Makalah ini dibuat secara kelompok, dibuat dari kelompok 3 yang beranggotakan rekan saya Zainal Ali Muzaki dengan NIM 155 dan saya sendiri Ahmad Sidqil Wafa dengan NIM 187 dengan daftar isi sebagai berikut. Oke, langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Poin A, pendahuluan. Kita sebagai umat muslim tentu mempunyai dua pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana pandangan hadis mengenai perencanaan pendidikan dengan tidak menunda-nunda suatu amal? Kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang hadis ini yang termaktub dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5937. Kita menuju pembahasan poin 1 kritik sanad. Saya baca hadisnya ya. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman, Abdul Munzir At-Tufawi, an Sulaiman Al-A'mash, qala haddatsani Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma amin. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir subah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatik limarodik wa min hayatik limautik. Dengan arti sebagai berikut, silakan Anda baca. Derajat hadis ini menurut para imam disebutkan sahih. Imam siapa? Imam Bukhari, apa namanya? eh apa mengarani apa sih? Menganggap hadis ini sahih. Lah, sahih kok bisa menganggap sahih bagaimana? Kan ada ciri-cirinya. Dari Imam Baikuni di Manzumatul Baikuniyah, awalu has-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadz wa lam yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, jadi iya, siapa tadi? Maaf, Imam Bukhari hadis ini disahihkan gitu. Lalu juga ditulis oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitabnya, dan juga telah disahihkan oleh Al-Albani, ulama kontemporer. Hadis ini juga bisa dikatakan hadis marfu' dalam penisbatan karena hadis ini disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dawuh dari Imam Baikuni. Kita langsung saja mengupas urutan sanad sebagai berikut hadisnya. Dari Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Mujahid, kepada Sulaiman Al-A'mash, kepada Muhammad At-Tufawi, kepada Ali bin Abdullah. Berikut biografi para perawi. Abdullah bin Umar. Siapa sih Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar, beliau putra dari Khalifah kedua Umar bin Khattab, saudara kandung dari Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah. Beliau sangat terkenal dalam periwayatan hadis. Bahkan ulama-ulama menyebut Abdullah bin Umar periwayatannya paling banyak sesudah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan sekitar 2.600-an hadis.
bisa Anda baca di apa namanya di karya-karya ulama, di kitab-kitab karya-karya ulama seperti itu. Beliau wafat di tahun 73 Hijriah. Kalangan beliau adalah sahabat. Lalu kita menuju ke rawi berikutnya, Mujahid. Nama lengkap beliau adalah Mujahid bin Jabir. Beliau adalah kalangan tabi'in, wafat pada tahun 102. Lalu ke selanjutnya, rawi Sulaiman al-A'mash. Beliau kalangan tabi'in, wafat pada tahun 147. Lalu selanjutnya Muhammad bin Abdurrahman, tabi'in, beliau wafat pada tahun 187. Selanjutnya Ali bin Abdullah, beliau tabi'ul atba atau tabi'in ya. Beliau wafat pada tahun 234. Nah, kalau kita lihat sebentar maaf. Kalau kita lihat dari tahun wafatnya, tidak ada muskilat ya. Abdullah bin Umar wafat pada tahun 73, lalu 102, lalu 147, lalu 187, lalu 137. Jadi tidak ada muskilat dari apa namanya kalau dilihat dari tahun wafatnya. Seperti itu. Lanjut ke poin 2, kritik eidetis kajian linguistik. Pada kajian linguistik, penulis lebih menekankan pada lafal ka'anna gharib au apir sabil. Kenapa pada lafal ini? Karena poin dari hadis ini ya lafal ini. Ya sebentar saya kembali ke tadi ya. Hadis ini yang dari Rasulullah adalah ini, konfid dunya ka'annaka gharib au apir sabil. Lalu lafal ini, bagaimana lafal ini adalah seperti apa ya? Seperti wasiat dari Ibnu Umar. Mungkin Ibnu Umar saat meriwayatkan hadis menerangkan lafal kun fid dunya ka'annaka gharib au apir sabil, menerangkan dengan lafal ini idza amsaita, ketika datang. Seperti itulah. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi. Kajian linguistik. Oke. Lafal ka'anna menjadi adat tasbih. Adat tasbih merupakan alat atau lafal yang digunakan untuk menyamakan. Contoh lain dari adat tasbih adalah huruf kaf, mithlu, dan sebagainya. Seperti yang ada pada kitab Jauharul Maknun, ada tuhu kafun ka'anna mithlu wa kullu ma duhahu tsummal aslu. Jadi ada tasbih itu ada macam-macamnya. Ada huruf kaf, contoh zaidun ka asadin utawi zaid ka asadin iku kaya macan. Itu menggunakan huruf kaf. Contoh lain dari dari lafal ka'anna adalah ka'anna zaidun asadun. Seperti itu. Kalau oke, lanjut aja nanti. Huruf kaf di sini menjadi musyabbah. Huruf kaf di sini bukan ada tasbih ya, melainkan dhamir muttasil yang berkedudukan menjadi musyabbah, atau dalam hematnya musyabbah itu yang disamakan. Lalu ke lafal gharib dan apir sabil. Di sini menjadi musyabbah bih atau yang disamai. Nah, lafal bukan lafal sih maksud saya, maaf. Belepotan. Kalau kita lihat dari segi adat tasbihnya, kalau kita lihat dari seginya, ini termasuk adat tasbih karena yang mursal yang disebut. Lawan kata dari mursal adalah mu'akkad. Contoh dari mu'akkad adalah anta syamsun. Itu tidak disebut adat tasbihnya. Namun untuk lafal ini adat tasbih disebut menggunakan lafal ka'anna. Seakan-akan. Nah, tiap kajian ilmu balagho biasanya ada tasbih, musyabbah bih, lalu ada wajah tasbih. Nah, wajah tasbihnya mana? Wajah tasbih
tidak apa namanya tidak dikitakan, tidak disebut. Kalau kita memakai contoh yang tadi, zaitun ka asadin tadi, biasanya ada tambahan fish syaja'ah. Zaitun ka asadin fish syaja'ah. Syaja'ah menjadi wajah tasbih atau titik persamaan. Namun pada lafaz ini tidak disebutkan. Nah, titik persamaannya apa? Ini lafal gharib dan abir sabil. Orang yang hidup di dunia digambarkan seperti orang asing dan pengembara karena tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam At-Tibti dalam kitab Fathul Bari. Lafalnya seperti ini, tidak perlu saya jelaskan karena intinya seperti ini. Kita lanjut ke kajian tematis komprehensif. Hadis yang sudah dipaparkan di atas memiliki penguatan di beberapa kitab putih atau bisa dikatakan di kitab lain juga ada yang sematan dengan hadis tersebut. Cuma beda rawi mungkin. Kalau kita lihat di Sunan Tirmidzi, ini sama matanya konfitnya ke anak gharib au abir sabil. Namun selanjutnya ini ada perbedaan lafal. Wa'udda nafsak fi ahlil qubur. Kalau di Sunan Tirmidzi masih ada wasiat dari Ibnu Umar idza asbahta, seperti itu. Hadis tadi memiliki kesamaan dengan hadis yang ditulis di kitab-kitab, salah satunya Sunan Tirmidzi, terus Sunan Ibnu Majah, terus Musnad Ahmad, terus Musnad Ahmad juga, cuma beda nomor hadisnya. Dalam hadis yang disebutkan di atas memiliki kemiripan tema, yaitu pada lafal kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Lanjut kita ke kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif ini hadisnya dikonfirmasi. Cara gampangannya seperti itulah. Hadis yang diuraikan di atas merupakan landasan agar manusia tidak panjang angan-angan. Karena apa? Karena biasanya orang yang menunda-nunda itu pasti dawa angen-angene. Semisal kalau nanti saya nanti aja supaya nanti gini-gini, biasanya panjang angan-angan, dan ini tidak diperbolehkan. Seyogyanya orang beriman menganggap hidup di dunia ini bagikan musafir yang akan menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat nanti. Hadis ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Jadi lafal ini ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Jadi ayat ini dalam surat Ghafir ayat 40 ya lafalnya seperti ini. Dalam surat Al-Mu'minin ayat 39 ya seperti ini. Seperti itu. Untuk analisis realitas historis, karena ini tugas kelompok, nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Zainal Ali Muzaki. Monggo, silakan Mas Zain. Terima kasih penjelasan dari Mas Wafa dari makalah kami. Kemudian kita lanjut dalam pembahasan analisis realitas historis. Dari makalah kami sebagai pemakalah sampai saat ini belum menemukan asbabul wurud atau sebab-sebab turunnya hadis tersebut. Mungkin dari teman-teman nanti saat sesi kritik dan saran kalau ada yang mau menambahi dan menyanggah dari pembahasan asbabul wurud, monggo. Dan kita masuk dalam pembahasan analisis realitas historis. Al-Imam Alauddin bin Yahya bin Hubairah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk meniru perilaku orang asing. Karena orang asing yang baru tiba di suatu negeri tidaklah mau berlomba di tempat yang disinggahinya dengan penghuninya dan tidak ingin mengejutkan orang lain dengan hal-hal yang menyalahi kebiasaan mereka.
misalnya dalam berpakaian, bertingkah laku, dan tidak pula mengenakan perselisihan dengan mereka. Orang asing juga mereka selalu beradaptasi dengan suatu tempat yang baru. Mereka menyesuaikan keadaan, lingkungan, terus perbuatan di lingkungan tersebut. Begitu pula para pengembara. Di hadis tersebut dijelaskan sebagaimana pengembara tidak mau membuat rumah atau tidak pula mau buat permusuhan dengan orang lain. Karena ia itu menyadari bahwa dia tinggal bersama mereka. Keadaan orang merantau dan orang pengembara semacam ini dianjurkan untuk menjadi sikap seorang mukmin, menjadi sikap seorang untuk menjadi seorang mukmin. Karena apa? Ketika hidup di dunia, dunia itu bukan merupakan tanah air baginya. Perumpamaannya itu seperti itu. Dan perumpamaannya, dunia juga membatasi dirinya dari negerinya yang sebenarnya dan menjadi tabir antara dirinya dengan tempat tinggal yang abadi. Kemudian perkataan dari Ibnu Umar yang berbunyi, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Hal itu merupakan anjuran agar setiap mukmin senantiasa siap menghadapi kematian. Dan kematian itu dihadapi dengan bekal amal soleh. Dan juga menganjurkan untuk mempersedikit angan-angan. Kita memperjelas dari perkataannya Ibnu Umar itu, yaitu sebaik-baiknya waktu dan sebaik-baiknya masa itu kita gunakan dengan beramal soleh. Dan amal soleh tersebut itu akhirnya ntar itu bisa menolong kita di akhirat. Dan di waktu saat ini sebelum masa esok nanti, di masa sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya waktu itu. Gunakan masa itu dengan sebaik-baiknya dengan beramal soleh. Dan kita itu dianjurkan untuk tidak berangan-angan berlebihan, apalagi menunda amal yang dapat dilakukan pada manusia. Kemudian kita masuk dalam pembahasan analisis generalisasi. Imam Abul Hasan bin Ali bin Khalaf dalam Syarah Bukhari berkata bahwa Abu Zinad berkata hadis ini bermakna menganjurkan agar sedikit bergaul dan sedikit berkumpul dengan banyak orang serta bersikap zuhud terhadap dunia. Abul Hasan berkata maksud dari hadis ini ialah orang asing biasanya sedikit berkumpul dengan orang lain sehingga dia itu terasing dari mereka karena hampir-hampir dia hanya berkumpul dan bergaul dengan orang ini saja. Dia menjadi orang yang merasa lemah dan takut. Dan ini adalah titik poin dalam hadis tersebut sebagai perumpamaan. Yaitu orang asing itu merasa lemah dan takut. Begitu pula seorang pengembara ini hanya mau melakukan perjalanan sebatas kekuatannya. Dia hanya membawa beban ringan agar tidak terbebani untuk menempuh perjalanannya. Dalam hadis Bukhari nomor 5937 ini, meskipun intinya membahas tentang masa atau tentang waktu, tetapi itu berkaitan dengan pembahasan zuhud di dalam dunia. Dan pembahasan zuhud di hadis ini itu diperumpamakan apa yang dialami oleh seorang pengembar ya, apa yang dialami oleh orang asing ketika datang di suatu tempat. Mereka pasti merasa takut dan pasti merasa lemah. Dia seakan-akan tidak tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Dan mereka tidak mempunyai kekuasaan dalam mempersibukkan dirinya terhadap dunia itu.
Sifat zuhud terhadap dunia itu dimaksudkan untuk dapat sampai kepada tujuan dan mencegah kegagalan. Dan berkaitan lagi seperti sehalnya seorang pengembara yang hanya membawa bekal sekedarnya agar sampai ke tempat yang dituju. Begitu pula dengan seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, hanyalah memberikan sekedar untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Hadis Bukhari nomor 5937 itu berkaitan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Ashr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi sabar. Nah, ayat di atas memperingatkan manusia bahwa untuk menghargai waktu, manusia tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan apalagi menunda-nunda suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu sangat penting sekali. Semisalnya pekerjaan di dunia yaitu tujuannya dalam kurung amalan soleh itu kita tidak boleh menyia-nyiakan atau menunda-nunda amal soleh tersebut. Karena apa? Kita tidak bisa menjamin kita tidak bisa menjamin apakah waktu besok kita akan mengalami atau kita akan melakukan amalan soleh tersebut. Kalau jika tidak, maka manusia termasuk orang-orang yang merugi. Berdasarkan hadis di atas, manusia jika digambarkan sebagai orang asing di dunia ini, yaitu orang-orang yang berada dalam kondisi yang jauh dari sebuah kenyamanan dan sebagai seorang musafir tentunya akan senantiasa mempercepat perjalanan agar urusannya segera terselesaikan. Kemudian diaplikasinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia dianjurkan dan diharuskan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan masa yang ada serta tidak menunda-nunda pekerjaan suatu apapun itu. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi dalam hadis Bukhari tersebut, kalau di kitab Arba'in Nawawi hadis tersebut hadis yang ke-40. Beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan makna yang tersimpan dalam hadis tersebut sangatlah penting, utamanya bagi umat muslim. Dan pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu an ini bukanlah termasuk nasihat khusus, namun ini termasuk nasihat umum karena bukan hanya seorang sahabat, maksudnya tidak tertuju dengan sahabat tok, akan tetapi tertuju untuk umat manusia, umat muslim semuanya. Dan hadis tentang tidak bolehnya untuk menunda-nunda suatu, terutama pada hal ibadah. Oleh karena itu, Ibnu Umar menasihati kepada kita agar bersegera dan tidak menunda-nunda amal dan tidak suka menunda-nunda hingga tanpa sadar ajal tiba menjemput kita. Ini semisalnya perubahan kepada kematian. Kita juga tidak tahu bahwa besok atau kapanpun itu, kalau Allah menakdirkan kita besok ajal kita dicabut dan kita dalam keadaan orang yang merugi. Maksudnya dalam orang merugi ini yaitu kita tidak memanfaatkan waktu-waktu hidup kita dengan menggunakan amalan soleh
atau amalan yang bermanfaat. Dan juga hadis Bukhari ini itu sama halnya dan berkaitan dengan hadis riwayat Hakim yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu kaya sebelum waktu miskin. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mengandung sangat penting bagi manusia agar tidak menunda-nunda atau tidak menyia-nyiakan suatu pekerjaan. Karena apa? Karena suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan baik, itu merupakan awal dari timbulnya, kalau ditunda-tunda itu awal timbulnya permasalahan. Apalagi jika pekerjaan itu merupakan suatu kebaikan, sangatlah merugi manusia. Dan beberapa alasan yang menyebabkan dilarangnya menunda pekerjaan. Yaitu yang pertama, kita tidak dapat menjamin untuk hidup pada esok hari. Ini kembali yang kami sampaikan yang tadi. Terus yang kedua, tidak ada jaminan besok kita diberi nikmat kesehatan. Jadi kita tidak tahu bahwa besok kita itu apakah akan diberi nikmat sehat atau nikmat sakit. Kalau seandainya kita itu besok diberi nikmat sakit, meskipun hal itu kita sangat susah dan kita itu sangat tidak bisa untuk menjalankan suatu amal baik. Namun ketika kita pada saat ini adalah masa-masa sehat, kita tidak bisa gunakan waktu itu dengan amalan soleh, kita pasti merugi nanti ujung-ujungnya kita menyesal. Maka gunakanlah waktu sehatmu itu untuk beramal soleh, untuk ibadah, untuk pekerjaan yang bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk semuanya. Dan yang ketiga, menunda pekerjaan yang baik menyebabkan seseorang terbiasa melakukannya, sehingga selalu melakukan hal buruk dan gak sadar kalau itu dosa. Ini seperti halnya seseorang ketika dia melakukan suatu pekerjaan wajib dan dia itu melakukan suatu pekerjaan sunnah. Ketika suatu pekerjaan sunnah itu sering ditinggalkan atau terbiasa tertinggalkan atau terbiasa tidak dikerjakan, maka bisa jadi dan sangat dimungkinkan suatu pekerjaan wajib itu bisa ditinggalkan. Wong pekerjaan sunnah aja terbiasa ditinggalkan, apalagi pekerjaan wajib. Itu menjadi halnya makna buruk dari menunda-nunda waktu. Oke, kemudian kita masuk dalam pembahasan kritik praksis. Di hadis Bukhari nomor 5937 di atas, itu menjelaskan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan hanya sebentar, tidak akan abadi. Dan hidup di akhiratlah yang akan bakal abadi selamanya itu. Itu menjadi tujuan atau cita-cita untuk saadah atau bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu di dalam hidup di dunia untuk beramal soleh, beramal ibadah dalam mencapai bahagia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, dalam menjalaninya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas, kita dapat mengambil berbagai hikmah dan pesan tersendiri bahwa hidup dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, dunia itu berjalan meninggalkan manusia, sedangkan akhirat berjalan menjemput manusia, dan masing-masingnya punya penggemar, yaitu ada penggemar akhirat, ada penggemar dunia. Karena itu jadilah kamu penggemar akhirat dan jangan menjadi penggemar dunia. Sesungguhnya masa ketika hidup di dunia ini adalah masa beramal, bukan masa peradilan. Sedangkan besok di akhirat adalah masa peradilan, bukan masa beramal. Dan hidup di dunia ini, kalau kita tidak gunakan untuk beramal baik, kita akan merugi, sangat merugi. Pasti kita nanti di akhirat pasti menyesal. Dan
dan tidak bisa untuk mengulangi waktu yang sudah lampau untuk kembali dikerjakan, itu tidak bisa. Kemudian dari perkataan Ibnu Umar eh, yang berbunyi, jika engkau di waktu sore maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika engkau di waktu pagi maka janganlah menunggu sore. Itu itu merupakan anjuran bagi kita semua agar setiap mukmin senantiasa siap menghadapi kematian, dan kematian itu dihadapi dengan bakal amal soleh. Dan di perkataan tersebut itu menjelaskan atau membahas tentang suatu masa ketika ketika kita masih hidup di dunia ini, masa yang kita lakukan saat ini dan masa yang telah kita lakukan sebelumnya itu tidak bisa akan kembali. Misalnya kalau kita hari kemarin kita itu melakukan suatu kebaikan, namun saat hari ini kita itu tidak melakukan suatu apa-apa, dan kita itu tidak tahu apakah besok kita itu masih hidup atau enggak, karena karena takdir itu hanyalah Allah yang tahu, hanyalah Allah yang berkuasa. Maka dari itu, yang saat ini kita tidak melakukan apa-apa, kita itu tidak bisa mengulangi waktu kemarin. Dan waktu itu kasaif, seperti makalah, waktu itu seperti pedang, seperti makalah yang berbunyi al-waqt kasaif, waktu itu seperti pedang. Karena begitu cepatnya waktu itu, kita manusia sendiri itu sampai terlalaikan dalam perbuatan baik, perbuatan ibadah, perbuatan yang bisa bermanfaat. Dan suatu yang sangat penting di dunia ini, suatu hal yang paling pelit dan paling bakhil di dunia ini, itu adalah waktu. Kenapa kok waktu? Iya, waktu itu tidak bisa kita itu meminta, waktu tidak bisa memenuhi, tidak bisa menjamin memenuhi keinginan kita. Misalnya gini, kita melakukan suatu pekerjaan kemarin, akan tetapi saat ini kita mau melaksanakan suatu pekerjaan lagi. Akan tetapi kita itu ingin atau uh, berkeinginan agar amal yang sekarang ini, hari ini itu lebih baik dari kemarin, itu kita tidak bisa mengulangi untuk waktu kemarin dijadikan waktu saat ini, dan kita berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi, terus berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Dan waktu yang telah lampau, kenapa kok waktu dikatakan suatu hal yang paling baik? Karena waktu itu tidak bisa diulangi, meskipun dengan 1 detik pun waktu tidak bisa memenuhi, waktu tidak bisa diulangi lagi. Kemudian di dalam kalimat pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, itu menganjurkan lagi kepada kita untuk mempergunakan saat sehatnya dan berusaha dengan penuh kesungguhan dalam selama masa itu, karena khawatir bertemu dengan masa sakit yang dapat merintangi upaya beramal. Dan begitu pula dalam kalimat waktu hidupmu sebelum waktu matimu, mengingatkan kepada kita agar mempergunakan masa hidupnya, karena terlalu berangan-angan itu tidak boleh, dan berangan-angan itu sangat memperhatikan, bisa jadi lenyap karena berlebihan dalam berangan-angan, serta akan muncul penyesalan yang berat karena kelengahan sampai dia meninggalkan kebaikan. Hendaknya dia itu menyadari bahwa dia itu akan menghadapi masa yang panjang, yaitu di alam kubur atau di alam akhirat, tanpa dapat beramal apa-apa dan tidak mungkin dapat mengingat Allah. Karena itu hendaklah kita memanfaatkan seluruh masa hidup kita untuk berbuat kebaikan. Alangkah
padatnya hadis ini karena mengandung makna yang baik dan sangat berharga. Dan pembahasan kritik praksis ini itu juga eh, membahas antara keterkaitan eh, antara waktu dengan sifat zuhud yang ada di dalam hadis Bukhari nomor 5937. Kemudian kesimpulan. Kita masuk dalam pembahasan kesimpulan bahwa kita bisa ambil bahwa dari bunyi hadis Bukhari nomor 5937 itu kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kita harus memanfaatkan setiap detik dalam kehidupan kita di dunia ini dengan amal-amalan soleh. Kita harus bersemangat dan beramal sebanyak-banyaknya. Sangat tidak tepat jika yang justru dominan dalam diri kita adalah sifat malas, hura-hura, suka kemaksiatan, suka kesana kemari, tidak ada hal yang positif, dan suatu hal-hal yang tidak produktif, serta tidak memberi nilai kemanfaatan apapun untuk masa depan kehidupan kita. Terlebih di era zaman sekarang. Karena apa? Zaman sekarang, hidup di dunia ini, mulai zaman dahulu sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah, perjalanan hidup manusia itu diperumpamakan diperumpamakan seperti halnya roda berputar. Jadi kita itu tidak tahu apakah besok kita itu akan menjadi seseorang yang berhasil, atau bisa jadi kita besok akan menjadi seseorang yang merugi. Maka dari itu mulai sekarang atau mulai detik ini pun kita bersegeralah berbuat baik, bersegeralah uh, dalam suatu kebaikan, untuk beramal di hidup di dunia ini untuk mendapat saadah atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau sudah gitu, ketika kita sudah di akhirat, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, tidak ada suatu penyesalan atau tidak ada suatu kerugian tentang apa yang kita alami dalam hidup di dunia ini. Semua itu sangat berpotensi kalau kita meninggalkan suatu pekerjaan, terutama pekerjaan ibadah atau pekerjaan yang bermanfaat. Itu semua sangat berpotensi melalaikan seseorang dari tujuan hidupnya yang hakiki, sama halnya yang kami jelaskan tadi. Oke, terima kasih. Sekian materi pembahasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata atau kalimat dari presentasi kami yang salah atau yang kurang, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan dari keterbatasan ilmu kami, atau dari kurangnya pembahasan dari makalah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya tutup. Untuk selanjutnya yaitu kita serahkan pada teman-teman, yaitu sesi kritik dan saran dan tanya jawab. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.